Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Oke, hari ini di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan tubuh remaja. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang aktivitas air, dan di kali ini kita akan belajar perkembangan tubuh remaja maksud saya. Oke, langsung saja. Judulnya itu adalah perkembangan tubuh remaja. Berarti yang dibahas ini adalah usia remaja. Usia remaja itu berapa, anak-anak Bapak sekalian? Ada yang tahu di sini? Ya, usia remaja itu adalah usia dari umur 12 tahun sampai 16 tahun ya. Itu yang dikategorikan remaja, ataupun sampai 17 lah ya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu A. Perkembangan jasmani ya. Perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seseorang terus ditumbuh berkembang, baik dalam bentuk badan, ukuran-ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, ialah pada umur sekitar 25 tahun. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan seperti berikut. Yang pertama adalah faktor keturunan, dan yang kedua adalah faktor pembawaan, dan yang ketiga adalah faktor luar. Oke, akan kita jelaskan dulu satu persatu ya. Jadi perkembangan tubuh kita ini dari kita dilahirkan oleh ibu kita sampai sekarang itu pasti selalu ada perkembangan ya. Jadi dari kamu yang usia 0, usia bayi, kemudian ke balita, dari usia balita kemana? Ke kanak-kanak, dari kanak-kanak kemana? Ke remaja, dari remaja kemana? Dewasa, dari dewasa kemana? Lansia. Itulah perkembangan tubuh remaja, ya, tubuh kita, ya, tubuh manusia. Jadi setiap manusia itu pasti badannya berkembang sejak dia dilahirkan sampai dia, yang penting dia masih hidup, pasti tubuh dia insya Allah berkembang, baik dari segi badan ya, baik dari segi tinggi, berat badan, pengetahuan, pasti banyak yang berkembang. Oke, akan kita masuk yang pertama, faktor keturunan. Jadi faktor keturunan itu maksudnya jika ayah kamu tinggi, ibumu tinggi, kulit ibu dan ayahmu putih, so pasti kamu juga tinggi, kamu juga kulitnya bersih atau putih. Atau kalau orang tua kamu tidak terlalu tinggi dan yang ibu tinggi misalnya, dan yang ibu misalnya warna kulitnya coklat sawo matang, ayah misalnya putih, terus kamu lebih kuat, lebih nurun gennya ke ayah, berarti kamu ikuti ayah kamu, kulitnya putih dan tidak terlalu tinggi. Dan kebiasaannya yang saya tahu, yang bapak tahu, itu kalau anak laki-laki, kalau ayahnya tinggi, pasti dia bisa lebih tinggi dari ayahnya. Tapi kalau anak perempuan, kalau ayahnya tinggi, ibunya tidak terlalu tinggi, so pasti dia belum tentu bisa mengalahkan tinggi ayahnya. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, jadi ada juga anak ya, misalnya dia orang tuanya India, Tamil, ibunya Indonesia, suku Jawa misalnya. Kulit ayahnya itu hitam, mamanya itu putih. Cuman dia, si anak ini mirip mukanya ke ayahnya India, tapi kulitnya ke mamanya. Tinggi, besar badannya kayak ayahnya. Yang mirip kulitnya itu ke mamanya. Jadi nggak harus dominan ke ayah semua, nggak dominan harus ke ibu semua. Buktinya kayak tadi yang saya katakan,
ada percampuran antara ibu dan ayah. Itu tadi, dia ngikuti di ayahnya itu dari segi tinggi badan dan postur badan dan berat badan. Kalau kulitnya dia nurun ke ibu, putih. Nah, jadi kan ada persilangan antara ibu dan ayah ke anak itu. Jadi nggak harus dominan semua ke ayahnya, nggak harus dominan semua ke mamanya. Atau juga ada mungkin anak ini dia yang tidak, misalnya orang satu keluarga itu tidak terlalu tinggi, tapi dia tingginya turun siapa? Mungkin tak kakek dari ayahnya, atau mungkin tak kakek dari mamanya. Ada seperti itu. Ada malah juga anak itu nggak mirip sama ayah ibunya, dia lebih mirip ke neneknya mungkin, atau ke kakeknya, atau omnya, atau tantenya, atau bibinya. Ada seperti itu, ya. Jadi nggak harus ke ayah ibu, walaupun ya ibu kamu yang melahirkan, kan gitu, bukan papa kamu ya. Kemudian number 2, faktor pembawaan. Jadi di saat kamu dalam kandungan itu terkadang ada faktor pembawaan itu. Misal dalam kekandungan itu gizi kamu itu di saat ibunya mengandung dia itu kurang gizi ya. Ibunya itu kurang memakan yang namanya makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, multivitaminnya kurang. Jadi anaknya itu ada kelainan bisa dilahirkan. Misalnya waktu lahir anaknya bibirnya sumbing, bisa jadi. Atau mungkin waktu dilahirkan itu anaknya itu entah cacat, tangannya yang jari kita 10, dia jarinya 12. Jadi ada kelainan. Atau mungkin anaknya itu kena sindrom ya. Atau mungkin anaknya itu bisu dari lahir. Itu bukan salah satu faktor keturunan, itu faktor pembawaan, beda ya. Jadi ada orang KT nikah sama orang KT. Orang KT di sini maksudnya orang yang pendek-pendek itu, yang umurnya udah tua tapi badannya nggak bisa berkembang, nggak bisa tinggi. Itulah yang disebut orang KT. Jadi mereka menikah nih, orang KT sama KT. Anaknya nggak KT, anaknya tumbuh dengan normal ya. Jadi kalau kamu tahu pasangan artis itu ada namanya Ucok Baba. Ucok Baba itu KT, istrinya normal ya, tapi anaknya normal semua, nggak ada yang kayak ayahnya. Jadi KT itu bukan suatu keturunan ya, memang waktu di dalam kandungan ya. Maaf ya, saya pasang mikrofonnya dulu karena lepas, ada gangguan teknis sedikit. Oke, jadi faktor pembawaan itu memang di saat di dalam kandungan itu memang kita itu calon bayi itu harus butuh ya dengan namanya nutrisi, baik itu dari segi otaknya, baik itu dari segi perkembangan janinnya ya. Jadi di saat ibu itu mengandung, dia harus makan makanan yang benar-benar bergizi supaya anaknya itu tumbuh dengan sempurna, supaya anaknya itu kelaknya pintar, supaya anaknya itu tidak ada yang namanya kelainan-kelainan. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor pembawaan. Kemudian yang ketiga atau number 3, faktor luar. Faktor luar itu terbagi lagi menjadi 3 ya. Apa saja Pak? Yang pertama keadaan gizi, yang kedua gangguan kesehatan, dan yang ketiga rangsangan atau latihan jasmani. Yaitu dia yang saya bilang, faktor luar ini adalah gizi. Jadi kalau gizi kamu tercukupi di saat kamu dalam kandungan maupun di saat kamu sudah dilahirkan oleh ibu, gizi itu sangat penting ya. Di saat usia-usia kamu balita itu sangat butuh yang namanya ekstra makanan yang benar-benar bergizi. Makanan bergizi itu nggak harus mahal ya anak-anak bapak sekalian, nggak harus mahal. Dan banyak juga kok makanan mahal yang nggak bergizi, ada ya. Jadi kamu jangan salah persepsi, makanan gizi itu adalah makanan mahal, salah, nggak ada ya. Jadi kalau kamu dikasih orang tua makanan yang seimbang, gizi seimbang, vitamin yang bagus, insya Allah pertumbuhan badan kamu itu nggak stunting ya. Nggak stunting itu maksudnya apa? Ya pertumbuhan kamu itu bagus gitu, nggak obesitas dibilang enggak, kurang gizi dibilang enggak, dia ideal berat badan dia ya. Itu tadi, ada juga guru kita yang memang nggak ideal berat badannya ya. Kemudian yang ke B, gangguan kesehatan. Jadi faktor dari luar itu bisa salah satunya kamu
kena gangguan kesehatan. Misalnya yang tadi karena dia memang gizinya kurang dicukupi, dia makan makanan yang tidak sehat, itu bisa menjadi suatu hambatan. Jadi badan kamu itu tidak sehat gitu ya. Kamu bisa terserang beberapa penyakit kalau makan makanan sembarangan, terutama kayak jajan-jajanan yang banyak mengandung micin ya. Itu dikurangin, kayak bakso-bakso itu, es-es itu ya. Itu juga nggak baik untuk kesehatan. Terutama kalian kan di masa-masa pubertas ini butuh yang namanya memang makanan-makanan yang sehat dan bergizi seimbang untuk badan kalian ya. Lanjut. Kemudian yang C, rangsangan atau latihan jasmani. Jadi di usia kalian yang remaja ini, kalian butuh yang namanya latihan jasmani. Latihan jasmani itu seperti apa, Pak? Ya seperti berolahraga. Olahraga banyak kok yang nggak harus mengeluarkan duit banyak. Apa? Olahraga lari. Lari itu nggak mengeluarkan banyak modal. Cuman kamu punya sepatu kets, sepatu olahraga, udah lari. Lari kamu peregangan, pemanasan kamu di situ. Sebelum hari pemanasan dulu, kemudian lari. Kalau ada sepeda kamu goes, kamu yang punya sepeda. Jadi olahraga itu tidak harus identik dengan mahal ya. Entah kamu ikut kegiatan senam misalnya, atau main bola. Banyak kegiatan-kegiatan olahraga yang tidak harus mahal. Kalau seusia kalian ini, tidak boleh juga olahraganya diporsir. Misalnya, saya pengen badan saya berotot, Pak, saya harus nge-gym. Nggak boleh, karena di usia kalian yang masih muda, U12 ke 17 itu belum boleh yang ikut-ikut nge-gym. Karena tulang-tulang kalian itu masih masa perkembangan. Jadi belum boleh untuk dikasih latihan beban berat, karena berdampak tidak baik sama badan kamu atau body language kamu ya. Kemudian yang B, tadi kalau A ini B, pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Anak usia sekolah itu siapa? Ya kalian ya. Umurnya 6 sampai 14 tahun. Ya kalian itu 6 sampai 14 tahun ya. Oke, yang pertama, perkembangan jasmani. Bagian A, perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Maksudnya apa, Pak? Jadi di usia kalian yang sekarang itu perkembangan tubuh kalian itu tidak begitu cepat ya, dibandingkan kalian di waktu kalian masih balita ya. Di masih masa kanak-kanak, itu lebih cepat dia proses perkembangannya, tumbuh besarnya daripada di usia kalian yang sekarang. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang B, adanya perubahan bola mata, pertumbuhan bola mata maksud saya. Jadi di usia kalian ini terkadang sudah banyak yang main-mainkan gadget terlalu lama, karena anak-anak sekarang itu identik dengan HP Android ataupun iPhone lah ataupun sejenisnya. Jadi kalau keseringan main-main itu pastinya pertumbuhan bola mata kamu itu tidak baik ya. Kamu bisa mata minus karena terlalu sering main gadget ataupun sering menonton TV terlalu dekat ataupun sering main laptop atau warnet. Makanya anak-anak bapak itu dikurangin karena nggak baik untuk kesehatan mata kamu ya. Terutama lagi orang terkadang main HP sambil posisi rebahan atau tidur, itu juga nggak baik. Kalau bisa main HP itu ya di saat kita duduk, jangan tidur, karena juga nggak bagus untuk mata kamu, untuk badan kamu ya. Usahakan lebih baik mata itu melihat hal yang positif-positif. Contohnya kayak apa? Kamu baca buku, kamu melihat pemandangan yang hijau, itu lebih menyehatkan mata. Karena setahu bapak, yang pernah bapak paham ya, kalau kita melihat yang hijau-hijau, terutama yang pemandangan lah, tumbuh-tumbuhan, itu mata kita bisa sehat ya. Di sisi lain itu mata kita bisa sehat. Kemudian yang C, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah. Kerangka tulang belakang itu maksudnya bagian sini ya. Jadi kalau kamu duduk ya, duduk dalam keadaan belajar, ini saya contohkan praktek duduk. Siswa yang saya pernah lihat itu kalau nulis kadang gini, tidur dia nulis, itu nggak bagus ya. Itu otot tulang belakang kamu ini bisa mempengaruhi, bisa kena dampaknya. Jadi usahakan kamu itu kalau membaca ataupun kamu menulis, jarak dari mata kamu ke buku itu 30 cm ya, seperti ini. Seperti ini
ya. Jangan kayak gini kamu, jangan gini-gini, nulis gini, itu namanya orang malas, ya. Bisa mata kamu sakit dan tulang belakang kamu ini jadinya kena ini nggak bagus pertumbuhannya, jadi dia bisa mencong ke kanan tulangnya, bisa mencong ke kiri, bisa mencong ke depan ataupun ke belakang. Usahakan duduknya seperti ini, menulis juga seperti ini, membaca juga seperti ini. Jadi pernah saya lihat berita, ya, di China sana itu di meja siswanya itu kayak ada penyangga kayu penyangga kayak besi gitu, cuman besinya besi kopong lah ya. Jadi ditaruh di meja itu supaya apa, Pak? Supaya anaknya itu tidak tertidur gini waktu nulis, tetap tegak. Kalau ketidur kepalanya kena besi itu. Tapi di Indonesia nggak ada pernah dibuat gitu meja belajarnya. Makanya kalau kamu nulis atau membaca, buatlah seperti yang Bapak contohkan tadi. Jangan kamu tidur-tidur, ngelendot-ngelendot, itu membuat banyak dampak yang tidak baik. Bukan hanya di mata, di tulang punggung kamu terutama. Kemudian yang D, masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat, ya. Jadi masa pubertas itu adalah masa peralihan dari anak-anak ke remaja, itu maksud dari masa pubertas, ya. Jadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi kalau misalnya nih yang laki-laki, terutama yang muslim, biasanya kan kita itu khitan, ya. Dari khitan itu biasanya pertumbuhan badannya ada yang cepat, tinggi badannya bertambah, kemudian apalagi mungkin berat badannya bertambah, ya. Kalau yang perempuan itu biasanya kalau udah yang mengalami haid pertama itu pasti beda pembawaannya, mungkin badannya lebih besar, buah dadanya lebih besar, ya, karena badan itu makin berkembang, ya, itu maksudnya. Kemudian yang E, telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensia. Adolensia ini maksudnya masa remaja, ya. Pada anak laki-laki suara besar, pada anak perempuan membesarnya buah dada serta haid pertama. Jadi kalau anak laki-laki itu yang udah usia SMP, biasanya masa-masa pubertas itu terjadi di kelas 1 sampai kelas 2 SMP. Jadi kalau saya dulu waktu kelas 1 SMP, setelah sunat, saya sunat itu kelas 5 SD. Tapi perubahan suara saya itu di kelas 1 SMP. Nampak suaranya yang tadinya nggak ngebak, yang tadinya suaranya vokalnya mungkin bulat, kalau yang laki-laki itu udah beralih ke masa remaja, dia bisa ngebas suaranya lebih kuat gitu. Kalau yang perempuan itu tadi dia udah haid pertama, terus kemudian buah dadanya membesar, yang tadinya kempes jadi besar, itu maksudnya. Ya, kemudian yang F, perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Ya, itu benar. Jadi perkembangan mental itu kamu dapatkan di mana? Di keluargamu dulu, ya, baru di orang lain. Kemudian sosial, kamu diajari dulu sosial itu bagaimana di rumah, di keluarga kamu, baru kamu dapat sosial itu di luar, di tempat umum, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan manapun, ya, itu dia. Kemudian yang nomor 2, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Ya, maksudnya intelek ini adalah ilmu pengetahuan, ya. A, mulai belajar menghitung dan sebagainya. Jadi kalau kamu sudah di usia remaja ini, kamu mulai banyak belajar tentang hal-hal baru, baik itu menghitung, ya, menulis, membaca, memahami situasi. Banyak kamu belajar hal-hal yang positif lah intinya, ya. Kemudian yang B, dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial. Ya, maksudnya kepribadian kamu itu lebih banyak lagi mengenal orang, ya. Sosial itu maksud kita berhubungan sama orang lain. Dari tutur sapa kita, kalau kita udah semakin dewasa umur kita, berarti pemikiran kita juga harus dewasa sebenarnya. Tapi terkadang ada orang umur itu tidak menjadi patokan, ya. Ada orang yang umurnya sudah tua tapi pemikirannya masih anak-anak. Ada orang yang umurnya masih anak-anak pemikirannya tua, ada, ya. Jadi nggak harus umur itu nggak menjadi patokan, ya.
Jadi contoh kalau kita mau menikah, ada guru kita yang masih muda, pede dia menikahi yang lebih tua dari dia, gitu kan. Kalau kita tanya, usia itu tidak mempengaruhi. Ini Pak, katanya gitu. Oh ya, saya bilang. Ya, lanjut. Kemudian yang di C ya sekarang ya. Pada masa pubertas 12-14 energi meluap-meluap. Maksudnya apa? Jadi di usia kamu yang sekarang itu kamu merasa punya energi ataupun kekuatan itu yang besar gitu. Kamu semangatnya masih tingkat tinggi, tingkat dewa, ya berkobar-kobar gitu. Namanya anak muda itu pasti mempunyai jiwa jiwa yang besar ya. Bukan besar badan maksudnya di sini ya. Kemudian D, nilai religi, agama, etik, estetik belum mendalam. Ya, ada juga kadang usia remaja ini yang dia memang belum memperdalam agama. Itu kembali ke orang tua masing-masing ya. Bagaimana dia mendidik anaknya, masalah ilmu agama, masalah kebudayaan dia, masalah apalagi masalah banyak lah. Yang penting, yang terutama orang tua dulu, bagaimana mendidik anaknya itu. Jadi kalau dididik dari awal udah agama, insya Allah di usia remaja kan udah paham. Ada yang orang tua juga mendidik agama itu belum sepenuhnya, karena orang tuanya pun juga belum paham juga tentang agama mungkin ya, walaupun beragama, itu maksudnya. Kemudian nomor 3, kebutuhan atau requirements. A, jumlah makanan yang cukup dan nilai gizi yang seimbang. Ya, itu tadi udah kita bahas ya. Jadi kamu di usia kamu yang remaja ini kamu harus makan dengan gizi yang seimbang, lauk pauknya harus mencukupi ya, harus makan yang namanya makanan yang sehat, buah-buahan, susu, air putih yang cukup ya, supaya apa? Sistem imun kamu itu kuat, daya tahan tubuh kamu itu kuat, supaya kamu jarang sakit ya. Terkadang ada anak-anak ini yang mudah sakit. Itu tadi faktornya mungkin dia makannya makan sembarangan, dan mungkin juga olahraga yang kurang, taunya main HP, tidur malam-malam, bangun siang-siang. Itu juga pola hidup yang nggak sehat. Usahakan anak-anak bapak itu paling lama tidur jam 10, paling lama. Bangun jam 5 pagi subuh, sebelum azan kalau bisa udah bangun, atau pas azan kamu bangun. Itu baru anak sekolah. Apalagi kalau memang anak bapak yang udah soleh-soleha, jam 3 dia bangun, mandi dia, sholat tahajud, wah itu bagus ya. Atau jam 4 masih boleh sholat tahajud. Yang penting kamu tidur dulu. Jangan kamu nggak tidur menunggu sholat tahajud, itu namanya bukan sholat tahajud ya. Kemudian yang B, latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Tadi yang saya bilang, kalau usahakan di usia kalian ini buatlah kegiatan olahraga yang positif ya. Kemudian apalagi tadi, istirahat yang cukup. Istirahat kita berapa jam yang bagus ya Pak? 8 jam. Itulah istirahat yang baik, yang ideal waktu. Jangan kamu melebihi. Kalau orang yang tidurnya malam-malam, bangunnya siang-siang, itu bisa sering kena penyakit. Bahkan umurnya bisa dibilang bisa lebih singkat. Karena dia itu tadi tidurnya lama-lama, bangunnya pun lama-lama. Itu bisa cepat dead dia, cepat mati ya. Walaupun mati itu urusan Allah kan gitu. Ya, jadi ada orang kadang susah tidur, sekali tidur lama. Itu tadi karena pengaruh dia suka main HP terlalu lama, ataupun dia suka begadang. Jangan, karena begadang angin malam itu juga nggak bagus untuk badan kalian yang di usia sekarang ini ya. Banyak dampak negatif dari angin malam itu ya. Tapi kalau kalian itu keluar malam jam 11 ke atas, nah itu juga nggak bagus, bisa kalian kena paru-paru basah ya. Kemudian lanjut yang D ya, ini D maksud saya ya, saya perjelas. Mengikutilah kegiatan-kegiatan ekskul ataupun life skill di sekolah. Jadi maksud saya itu ikutlah kegiatan-kegiatan ekskul di sekolahmu kalau ada, sesuai dengan bakat dan kemampuanmu. Jangan bakat kamu nggak ada di, misalnya kamu itu fisik kamu lemah, misalnya kamu ikut di bola, ya bahaya, kamu bisa pingsan mungkin ya. Pokoknya ikut ekskul yang memang minat kamu di mana, kemampuan kamu di mana. Jangan kamu paksakan ya. Ya itu dia. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir ya, faktor-faktor yang mempengaruhi
Ya, masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor-faktor emosional ya. Tadi udah kita jelaskan masalah gizi. Jadi gizi itu harus seimbang ya. Makanan kamu itu memang harus yang bernutrisi, jangan yang tidak bernutrisi. Kemudian B, penyakit. Jadi kalau makanan yang tidak sehat, bisalah kamu timbul penyakit di situ. Penyakit apa? Kalau misalnya kamu kebanyakan minum es, kamu bisa batuk. Kamu kebanyakan makan cabai, bisa mencret atau sakit perut. Ya, jadi banyak. Jadi Rasulullah itu kenapa dia jarang sakit? Itu salah satunya, dia tidak makan itu tidak berlebihan. Dia makan itu memang sesuai dengan porsinya. Dia tidak mau, dia tidak suka dengan hal yang berlebihan, apapun itu, ya. Kemudian yang C, masalah gigi, ya. Ini masalah gigi juga termasuk. Jadi kamu harus bisa menjaga kebersihan gigi kamu, ya. Sikat gigi sebelum pergi ke sekolah, ya. Sikat gigi sebelum tidur. Usahakan sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi, yang dekat kamu meninggal orang semua, ya. Karena kebauan apa yang dia buat, orang nggak mau deket dia. Kenapa? Jigongnya bau kali, nggak tahan aku. Itu jangan sampai terdengar kata-kata seperti itu. Makanya anak-anak bapak harus menjaga kebersihan mulut, ya. Jangan gara-gara itu kamu dijauhi teman ataupun dibully, ya. Kemudian yang di kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan yang dialami, ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu berhubungan dengan orang-orang, ya, dengan lingkungan sekitar kamu, pastinya konflik itu maksudnya ada masalah, ya. Yang penting makanya kamu berhubungan, bersosial sama orang-orang yang baik. Jadi insya Allah masalah pun tidak ada masalah yang aneh-aneh. Makanya boleh teman-teman bapak berteman sama siapapun, asalkan yang jelek-jelek dari teman kamu nggak kamu ikutin. Kamu ambil baiknya dari dia, tinggalkan buruknya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, masa remaja, perkembangan jasmani. Ini tadi udah kita bahas apa itu perkembangan jasmani. Dan yang nomor 2, perkembangan jiwa, emosi, dan sosial intelek. Ini juga udah kita bahas. Dan yang nomor 3, kebutuhan. Jadi di usia kamu itu apa yang dibutuhkan? Itu tadi, kamu bisa menjaga pola tidur kamu dengan baik, pola makan kamu yang baik, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, ya. Kemudian makanan yang kamu makan itu bukan makanan sembarangan. Kalau bisa kurangin yang namanya goreng-gorengan, kan gitu. Bagus makan-makan tuh yang dikukus, yang direbus, itu bagus, ya. Atau yang makan, jangan makan yang banyak mengandung micin. Yang micin tuh kayak Ajinomoto, itu nggak bagus. Royco itu juga nggak bagus terlalu sering. Makanya bagus masak itu ya alami, pakai apa? Garam, ya. Ataupun penyedap rasa sedikit, ya. Ataupun kalau orang Jawa itu kalau mau nyambel pakai gula sedikit. Jangan gulanya 1 kilo, cabenya setengah kilo. Itu namanya mengolah, bukan mau nyambel, ya. Oke, ini perkembangan tubuh remaja ini masih part 1 ya, karena banyak materi yang akan kita jelaskan. Ini belum semua. Ini masih bagian A dan B-nya saja. Ada bagian C dan D. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan masih tetap membahas ini, ya, perkembangan tubuh remaja. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Bapak. Jika ada salah-salah kata ataupun tindakan Bapak yang membuat kalian kecewa, Bapak minta maaf, ya, kepada Allah Bapak mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Terima kasih.